Selamat datang di channel kisah remajaku. Kisah yang akan menemani hari-hari santai dan lelahmu. Romantis, sedih, bad ending, sad ending, semua ada di sini. Jadi, klik tombol subscribe untuk mendengar banyak cerita lainnya. Persahabatan yang memudar. Aku adalah seorang laki-laki yang hidup dalam keluarga yang sederhana, di suatu desa yang bisa dibilang maju. Eli adalah teman sekolahku waktu SMP, dan juga termasuk saingan beratku di kelas dalam masalah pelajaran. Dan Wafa adalah temanku sejak SD dan SMP. Aku dan Wafa mulai berteman sejak SMP kelas 3. Aku sering nginap di rumah Wafa kalau sudah libur sekolah. Pengalaman yang tidak terlupakan aku dan Wafa ketika SD, yaitu pernah berkelahi hanya karena masalah kecil dan jadi korban dari teman-teman yang senang melihat orang berkelahi. Aku yang satu desa sama Eli tidak begitu akrab dibanding aku sama Wafa, meski kita satu sekolah. Bahkan satu kelas waktu kelas 1 dan 3. Begitupun Eli dengan Wafa, sama sekali tidak akrab. Hanya kalau ada kepentingan mereka bicara. Waktu kita beranjak kelas 3, entah ada keajaiban apa kita bertiga akrab. Kami sering SMS-an setiap kita ada waktu luang. Kalau aku SMS-an sama Wafa, selalu saja nanyain Eli. Begitupun kalau aku SMS-an sama Eli, selalu nanyain Wafa. Bisa dibilang kita bertiga satu paket yang tak terpisahkan. Setelah sekian bulan di kelas 3, tiba saatnya semua siswa menjalani ujian akhir sekolah yang menjadi penentu kelulusan. Kita bertiga mulai mengurangi waktu bermain, bahkan SMS-an. Kita hanya SMS-an kalau sudah belajar. Itu pun sebentar, tidak seperti biasanya yang bisa menghabiskan gratisan SMS sampai 150 lebih. Setelah beberapa hari ujian, tiba saatnya untuk bersantai dan menunggu pengumuman kelulusan di sekolahan. Di sekolahan pun diadakan berbagai macam perlombaan sebagai kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan siswa kelas 3. Aku mengikuti perlombaan futsal sebagai wakil dari kelas kami, dan Wafa juga termasuk di dalamnya sebagai kiper. Kami bermain kurang kompak, tidak seperti tim lawan, dan akhirnya kita kalah dengan skor 2-1. 2 minggu berlalu, tiba saatnya untuk melihat hasil pengumuman kelulusan. Setiap tahunnya di sekolah mengundang para wali murid untuk mengambil hasil kelulusan. Aku yang berada di rumah berharap-harap cemas sambil berdoa. Aku hanya melakukan kegiatan nonton TV, serta tak lupa SMS-an dengan Wafa dan Eli. Kami bertiga membahas masalah kelulusan. Pertama, kita berpikir pesimis. Gimana kalau gak lulus? Kemudian Eli memberi saran supaya berpikir positif dan menyemangati dengan sedikit sombong. Kita bertiga mesti lulus dah. Kemarin kan gak ada masalah dalam ujian. Kemudian Wafa menanyakan kepada aku, kalau kamu lulus mau lanjutin sekolah di mana? Dan aku jawab, di SMK 1. Aku tanya balik Wafa, dan dia menjawab kalau aku di STM aja. Wafa bertanya kepada Eli, kalau kamu kemana, Li? Kalau aku sih di SMA aja, enak tuh, deket, sautku. Jam menunjukkan angka ke-12. Ayahku tiba di rumah dengan membawa amplop yang berisi pengumuman kelulusan.
Kemudian aku melihat hasilnya. Alhamdulillah, aku lulus. Kemudian aku menanyakan kepada Eli dan Wafa hasil yang mereka dapat. Ternyata keduanya sama-sama lulus. 1 minggu setelah kelulusan, saatnya pendaftaran siswa baru dibuka. Aku mendaftar ke SMK, Wafa ke STM, dan Eli ke SMA yang jaraknya cukup dekat dari rumahnya. Singkat cerita, kami semua diterima di sekolah yang kita inginkan masing-masing. Waktu kelas 1, persahabatan kita bertambah keakrabannya. Kadang setiap ada waktu luang, aku dan Wafa menyempatkan ke rumah Eli hanya untuk bersenda gurau. 12 bulan berlalu, kami naik ke kelas 2. Tetap saja dengan keakraban yang tidak berkurang. Waktu SMS-an kami bertiga membahas tentang pelajaran di sekolah. Wafa dan aku sependapat kalau di SMK banyak prakteknya. Dan Eli bilang kalau SMA lebih banyak teori dibanding praktek. Ya kan sekolah SMA banyak yang pinter, jadi banyak teorinya, sahut Wafa. Akhir pekan tiba, Wafa mengajak aku untuk nginep di rumahnya. Aku tidak bisa menolak, soalnya tidak ada acara lain di rumah. Di rumah Wafa, aku saling curhat tentang semua yang kita alami, entah itu di sekolah ataupun di jalan. Aku menceritakan masalah sekolah mulai dari lokasinya, serta kepala sekolah yang sangat disegani karena ketegasannya. Pertama, Wafa curhat masalah sekolahnya yang muridnya banyak yang nakal dan sering bolos sekolah. Kemudian Wafa bahas tentang persahabatan kita bertiga. Entah ada angin apa, Wafa bilang kalau punya rasa cinta dengan Eli. Aku menanggapinya, bro, beneran? Gak bakal ganggu persahabatan kita tah kalau kamu jadian sama Eli. Ya itu masalahnya bro, sahut Wafa. Aku takut persahabatan kita pecah hanya karena masalah cinta. Selanjutnya, kusarankan kalau kamu sangat yakin akan perasaanmu pada Eli, beri dia perhatian lebih agar dia punya rasa yang sama. 6 bulan berlalu, kita bertiga masih saling berbagi tentang keseharian yang dialami. Dan Wafa juga sudah memberi perhatian lebih pada Eli. Kemudian setelah menjalani PSG, Wafa bilang kalau dia mau mengungkapkan perasaannya pada Eli. Aku bilang, ya sudah bro, aku mendukung. Tapi kamu harus berjanji tidak akan menyakiti Eli. Tenang aja bro, aku akan serius, sahutnya. Doain ya bro, tambah Wafa. Rencananya Wafa mau nembak Eli pada hari Sabtu sepulang dari sekolah. Sabtu sore aku diminta nginep lagi di rumah Wafa. Pada malam harinya Wafa curhat tentang kejadian tadi siang dengan Eli. Dia bilang, aku udah nembak Elis bro. Aku balik nanya, terus gimana bro? Dia gak jawab bro, cuma diem, kata Wafa dengan sedikit putus asa. Tenang aja bro, lain kali dicoba lagi mungkin berhasil. Sejak saat itu persahabatan kita mulai renggang. Hanya aku dan Wafa yang sering SMS-an. Sementara Eli mulai menjauh. Kalau tidak SMS dulu, tidak mau SMS. 2 tahun berlalu kami lulus dari sekolah masing-masing. Eli melanjutkan kuliah di jurusan ekonomi. Sementara aku dengan Wafa bekerja. Saat ini kami bertiga sibuk dengan urusan masing-masing. Aku masih bisa menyempatkan sesekali ke rumah Wafa untuk nginep. Sementara Eli sangat sibuk dengan urusan kuliahnya.